hutang atau liability. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Putri Fadila, NIM 2018-132032 dari program studi pendidikan akuntansi. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hutang dari mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Diana Widi Rahmawati, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Pembahasan pertama yaitu menurut VHSB dalam SVAC nomor 6, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas. Sedangkan menurut EIA, kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Komponen hutang ada dua, yang pertama adanya kewajiban sekarang dan yang kedua hasil transaksi masa lalu. Kewajiban dibagi menjadi dua, yang pertama kewajiban pada kreditur dan yang kedua kewajiban pada pemilik. Ada beberapa terjadinya hutang, yaitu kewajiban legal atau kontra atau control liabilities, yaitu kewajiban yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang jasa kepada entitas tertentu, contohnya hutang dagang. Selanjutnya yaitu kewajiban konstruktif atau constructive liabilities, yaitu kewajiban yang timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang, contohnya hutang bonus. Yang terakhir yaitu kewajiban equitable, kewajiban yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena adanya moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum, contohnya hutang garansi. Kriteria pengakuan hutang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kemungkinan pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi, dan yang kedua jumlah hutang dapat diukur cukup pasti. Pengakuan hutang menurut KAM 1990 yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama didasarkan pada hukum, yang kedua pemakaian prinsip konservatisme, yang ketiga substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang terakhir kemampuan mengukur nilai hutang. Pengukuhan hutang. Dasar pengukuhan hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat pelaporan hutang dilunasi. Dengan demikian, dasar penilaian hutang yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengeluaran sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Rumus pengukuhan hutang. PV sama dengan F1 plus R. Bisa dilihat masing-masing keterangannya dari PV, F, dan R ya. Dasar penilaian tersebut sebenarnya berlaku untuk semua hutang, namun demikian atas dasar kepraktisan biasanya hutang jangka pendek disajikan sebesar nilai nominal yang dapat berupa jumlah kotor faktur pembelian atau jumlah neto setelah potongan tunai. Penyelesaian hutang yaitu pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, pergantian kewajiban dengan kewajiban yang lain, dan konversi kewajiban menjadi ekuitas. Contoh soal: jika diketahui nilai hutang sekarang 45 juta, berapa aliran kas mendatang jika tingkat bunga 2,8% per tahun? Mari kita jawab. Diketahui PV sama dengan 45 juta, R 2,8%, dan ditanya itu F. Mari kita jawab, jadi rumusnya PV sama dengan F1 plus R. PV-nya sudah kita ketahui dan R-nya juga sudah kita ketahui, yang kita cari adalah F. Maka hasilnya F adalah 4.626.000. Baiklah, itu dia materi yang telah saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan dengan Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.